Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya mitra bisnis? Semoga kita semua senantiasa berada di dalam kebahagiaan. Alhamdulillah, pada kesempatan saat ini saya ingin mencoba men-share berkaitan dengan jual beli yang aneh. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam aktivitas bisnis ada yang dinamakan dengan jual beli. Ada penjual, ada pembeli. Dan di dalam aktivitas jual beli tersebut harus jelas apa yang dijual belikan. Harus jelas produknya, apakah itu barang ataukah jasa. Tidak bisa yang lain-lain. Apalagi hanya sebatas janji-janji yang belum jelas. Belum jelas barangnya, belum jelas jasanya, belum jelas harganya, dan lain sebagainya. Untuk kesuksesan dalam jual beli, di sini berarti harus memenuhi berbagai syarat supaya kesuksesan jual beli tersebut bisa tercapai. Dari sisi penjual, harus jelas produknya apa, milik siapa, terus berkaitan dengan apakah barang ini memiliki kualitas, kualitasnya seperti apa, apakah kualitas tinggi, sedang, rendah, itu harus jelas sedemikian rupa. Begitu juga harus jelas kaitan dengan apakah produk ini benar-benar dibutuhkan, karena percuma saja ketika barangnya sudah jelas adanya, kualitasnya sudah diketahui, pemiliknya pun sudah diketahui, akan tetapi kaitan dengan produk ini ternyata tidak dibutuhkan oleh si calon pembeli tadi, maka percuma saja. Karena secara umum yang dinamakan pembeli itu benar-benar membutuhkan produk ya yang ditawarkan, baik itu dalam bentuk barang ataupun jasa. Maka apabila ini sudah menemukan titik temunya, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan transaksi jual beli. Namun para mitra bisnis yang berbahagia, saya mencoba ingin men-share sebuah tema yang mungkin agak unik, yaitu tema jual beli yang aneh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yang perlu kita analisa adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam ayat ini, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin jiwa dan harta mereka, dan dibelinya adalah dengan surga. Nah, yang jadi pertanyaan saya, ini adalah sesuatu yang memang unik, sesuatu yang aneh, artinya sesuatu yang tidak bisa kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana aktivitas jual beli tersebut? Si penjual, si pembeli, satu sama lain saling membutuhkan, satu sama lain memang saling diuntungkan juga. Artinya ketika melihat apa yang disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, ada sesuatu yang aneh, keganjilan, sesuatu yang tidak biasa. Karena di ayat tersebut kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang-orang mukmin jiwa dan harta mereka. Uniknya yaitu bahwa kita tahu Allah Subhanahu wa taala merupakan Al-Khaliq, pencipta langit dan bumi, pencipta apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang di bumi. Bahwa apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Lillahi
ma fis samawati wa ma fil ard. Keunikan daripada jual beli ini, keanehan daripada jual beli ini sudah muncul. Dikarenakan pertama, bahwa apa-apa yang ada pada diri orang mukmin, baik itu anfusnya, ya, jiwanya, ataupun amwalnya, hartanya, ini merupakan milik Allah. Tapi ternyata muncul keanehan yang kedua, yaitu apa-apa yang ada pada orang-orang mukmin tersebut dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemiliknya, sebagai penciptanya, sebagai pengaturnya. Dan lebih aneh lagi ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan surga kepada orang-orang mukmin. Belinya itu oleh sesuatu yang sangat tidak sepadan. Sesuatu yang sangat jauh berbeda nilainya. Karena kita tahu, mitra bisnis yang berbahagia, bahwa surga adalah salah satu yang sangat didambakan oleh orang-orang mukmin di dalam kehidupan kelak. Apabila orang-orang mukmin ingin menjual jiwanya, ingin menjual hartanya, syaratnya jiwanya minimal mutmainnah. Dan hartanya pun benar-benar halalan thayyiban. Apabila tidak memenuhi dua kriteria ini, berarti ini tidak akan bisa sanggup untuk membeli atau dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Mitra bisnis yang berbahagia, apa-apa yang diharapkan oleh manusia, apa-apa yang diharapkan oleh orang-orang yang beriman secara khusus, bagaimana mengharapkan surga dari Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang sebenarnya. Ini merupakan cita-cita yang luar biasa di dalam kehidupan. Walaupun masih gaib, tapi disinilah bagaimana modal keimanan sanggup menghadirkan apa yang dinamakan dengan cita-cita harapan hidup di dalam kehidupan sebenarnya di dalam surga. Namun yang uniknya lagi, para mitra bisnis yang berbahagia, bagaimana Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang ternyata ketika melakukan aktivitas jual beli ini benar-benar berbeda dengan si pembeli manusia. Bahwa ketika aktivitas jual beli manusia antar manusia ini, si penjual sangat membutuhkan sesuatu, si pembeli pun sangat membutuhkan produknya. Dan dalam hal ini Allah sebagai pembeli ternyata tidak membutuhkan nyawa kita, tidak membutuhkan jiwa kita, tidak membutuhkan apa-apa yang ada pada diri kita. Karena Allah sudah cukup, sudah sangat kaya, sudah maha kaya. Namun para mitra bisnis yang berbahagia, ketika Allah Subhanahu wa taala menawarkan surga, ada syarat yang harus ditempuh. Selain memiliki keimanan, selain nafsunya mutmainnah, selain hartanya halalan thayyiban, harus memiliki apa yang dinamakan dengan kesetiaan. Yang mana kesetiaannya di sini dibuktikan dengan pengorbanan. Di lanjutan ayatnya, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Kaitan dengan syarat ini merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Walaupun di ayat tersebut Allah memerintahkan, mensyaratkan kaitan dengan mereka siap berperang jalan Allah, terbunuh ataupun membunuh. Ini merupakan sebuah syarat yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Lalu bagaimana dengan kondisi sekarang yang pada saat ini tidak ada yang dinamakan dengan perang? Kita tahu bahwa perang tidak bisa hanya sebatas perang fisik, ghazwul askari, tapi ada yang dinamakan dengan ghazwul fikri, peperangan
Yang ada saat ini adalah perang pemikiran, Ghazwul Fikri. Artinya di sini kita harus siap membunuh pemikiran-pemikiran yang sesat, membunuh pemikiran-pemikiran kafir, membunuh pemikiran-pemikiran yang dapat menghancurkan pemikiran umat manusia. Yang kita tahu juga bahwa berbagai hal yang dapat mengganggu, merusak cara berpikir manusia, bersikap manusia, yang akhirnya mengganggu aktivitas amal manusia dalam kehidupan ini begitu banyak. Kita harus siap memerangi itu. Nah, terlepas daripada itu, mitra bisnis yang berbahagia, dalam hal ini intinya bahwa orang-orang yang beriman yang ingin melakukan transaksi jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala haruslah siap setia untuk memberikan pengorbanan yang telah disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kesetiaan ini membutuhkan apa yang dinamakan dengan kecintaan. Kecintaan itu melahirkan apa yang dinamakan pengorbanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum, dan selanjutnya. Katakanlah, apakah bapak-bapakmu, anak-anakmu, istri-istrimu, kaum kerabatmu, rumah-rumahmu, bisnismu, dan apa-apa yang ada pada dirimu, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih, apakah lebih kalian cintai daripada Allah, Rasulnya, dan jihad di jalan Allah? Fatarabbasu hatta ta'tiyallahu bi amri. Maka tunggulah urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, orang-orang yang beriman insya Allah bisa melakukannya. Bagi orang-orang yang beriman yang senantiasa terus memupuk keimanannya, orang yang senantiasa memberikan sebuah kesetiaan, siap memberikan sebuah kecintaan, siap memberikan sebuah pengorbanan, dikarenakan mereka memiliki selera yang tinggi. Pembelinya yang maha tinggi, yang menjualnya pun memiliki selera yang tinggi. Apa-apa yang ada di hadapannya, jiwa ini, harta ini, baik itu rumah, kendaraan, bisnis, berbagai hal yang ada, itu di hadapan orang-orang mukmin adalah rendah. Tapi ada sesuatu yang paling dicari, seleranya begitu tinggi, yaitu surga dari Allah Subhanahu wa taala. Mitra bisnis yang berbahagia, ini merupakan gambaran dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana seorang mukmin ingin meningkatkan kualitas dirinya di hadapan Allah. Bagaimana ternyata orang-orang mukmin mau melakukan sebuah jual beli, sebuah transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun transaksinya agak unik, agak aneh, yang tidak pernah ada di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Apakah kita ingin memiliki selera yang tinggi atau selera yang rendah? Itu pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian share pada kesempatan saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.